Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini tanggal 28 September 2024 ya teman-teman. Saya mau update status pohon alpukat saya nih. Tapi sebelumnya saya selalu bertanya-tanya, apakah teman-teman mengerti soal tentang pertumbuhan tanaman? Di sini ada namanya fotosintesis. Oke, saya balik lagi ke zaman sekolah dulu ya. Fotosintetis adalah pembentukan makanan di tanaman kita. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan? Apa saja sih yang dihasilkan? Seperti itu ya. Yang dibutuhkan itu bukan pupuk, teman-teman. Note ya, bukan pupuk. Di pertumbuhan tanaman, pohon alpukat kita atau di semua tanaman, tumbuh-tumbuhan, ini bukan pupuk yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukan pupuk ya, harus digarisbawahi. Ada 3 yang dibutuhkan untuk fotosintesis di tanaman. 1 adalah sinar matahari, kedua adalah air, ketiga adalah karbon dioksida. Ingat ya teman-teman, apa sih yang dihasilkan? Dihasilkan adalah glukosa dirubah menjadi karbohidrat. Ada juga oksigen serta hidrogen. Nah teman-teman sekalian, jika sudah paham dengan fotosintesis, maka kita akan jauh lebih mengerti kebutuhan di tanaman kita. Apalagi menjelang musim hujan ya teman-teman. Musim hujan, ingat, musim hujan di sini berarti airnya melimpah. Dan kita harus ketahui, di air hujan itu ada kandungan nitrogennya. Ya. Maka jangan beri seperti NPK, urea, pokoknya yang kandungan nitrogen itu kalau bisa kecil. Maka itu pertumbuhan tanaman kita akan jauh lebih baik. Kenapa? 1, boros. Bukannya nggak boleh teman-teman, tapi boros ya. Bisa dilihat teman-teman. Setelah kita paham dengan fotosintesis, mari kita lanjut ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya di sini adalah bagaimanakah aplikasi di lapangan. Jika teman-teman sudah mengetahui teorinya. Tadi 1 adalah air, 2 adalah sinar matahari, ketiga adalah karbon dioksida. Nah, paham kan? Paham kenapa harus dilakukan pruning? Kenapa? Dia itu butuh cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu baik buat tumbuh-tumbuhan kita. Lanjut, setelah kita mengetahui bahwa 3 unsur tersebut, maka di musim hujan jangan menggunakan pupuk yang berkandungan nitrogen tinggi ya teman-teman. Jangan memberikan kandungan nitrogen yang tinggi dan jangan dikocor. Ingat ya, di musim hujan itu jangan dikocor,
Karena air di tanah itu udah banyak, dan jika diberikan dikocor maka airnya akan lebih banyak, dan lebih banyak itu berefek apa? Di sana jika berlebih maka tidak baik untuk pertumbuhan akar. Terus di musim hujan itu harus diperhatikan adalah kelembaban tanah. Ya teman-teman, kelembaban tanah baik di musim kemarau dan di musim penghujan. Kenapa? Kalau di musim kemarau kan emang kita dibuat selembab mungkin, tapi jika di musim kemarau tajuk itu harus dibuat sebersih mungkin. Kenapa? Agar di saat lembab itu kan banyak bakteri, itu banyak jamur yang merugikan akan tumbuh jika musim hujan. Karena apa? Airnya berlebih. Ya, airnya berlebih harus digaris bawahi. Setelah itu mari kita naikkan nih kapasitas kita sebagai petani. Jika melihat kondisi tersebut, jika air berlebih, ya sinar matahari kurang, maka kalau jika sinar matahari kurang, maka yang tembus ke batang, ke daun, yang menghalangi tumbuhan itu harus dipotong agar pertumbuhan pohon alpukat kita itu maksimal. Itu sinar matahari. Kedua adalah air. Di musim hujan air kan banyak tuh teman-teman, air tuh banyak banget. Maka yang harus dilakukan apa sih? Apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah agar tidak terjadinya kelebihan air di area kita, di dekat tanaman kita, apalagi tanaman pohon alpukat atau tanaman apa saja, maka harus apa? Harus diperlancar untuk aliran airnya. Jadi aliran airnya itu tidak lama di area tersebut, tetapi hanya lewat saja. Karena musim hujan beda loh teman-teman ya. Musim hujan beda sama musim kemarau. Dan kenapa musim hujan itu teman-teman harus memberikan kapur dolomit? Nah, di sini pun teman-teman harus paham. Air hujan itu adanya namanya pH. Kalau bahasa saya di tempat kerja, pH adalah kandungan hidrogen yang terlalu dalam air. Yes, gila bener. pH itu apa? pH itu kadar keasaman. Padahal adalah jumlah kandungan nitrogen yang terlalu dalam air. Efeknya apa? Asam kawan. Nah, asam itu pastikan harus dinetralkan. Dinetralkan dengan menggunakan bantuan dolomit. Nah, ada juga yang lebih simpel selain dolomit apa? Abu pembakaran. Betul, abu pembakaran itu baik juga. Yang pasti teman-teman yang harus digarisbawahi adalah tolong perbaiki drainasenya. Karena jika airnya lancar, keasaman pun akan bisa dibilang diminimalisir. Jadi yang membusukkan akar itu diminimalisir. Kan kalau bahasa saya tempat kerja itu ada metode manusia, mesin, lingkungan. Nah, itu kalau kita mau mencari akar masalah. Akar masalah itu ada sistemnya menggunakan rangka ikan, ada yang menggunakan sistem 5W. Y pertama, kenapa tanaman kita seperti ini? Y kedua, kenapa juga? Nah, seperti itu. Jangan nyampe Y kelima, Y kedua pun mungkin jawabannya kita sudah bisa terjawab untuk pertumbuhan tanaman kita. Oke, kita balik lagi ke
update ke pohon alpukat saya. Pohon alpukat saya barusan saya pruning ya. Ini bisa dilihat. Ini kenapa? Ini karena dahannya ke bawah, nempel ke tanah. Jika nempel ke tanah, ini kurang baik dan menyebabkan bisa dibilang buahnya pun tidak baik. Nah, ya bisa dilihat teman-teman. Ini ada beberapa. Nah, itu saya potong. Makanya teman-teman sekalian nih, teman-teman yang saling berbagi dengan saya, maka kita harus mencari solusi dan harus memperlihatkan pertumbuhan di tanaman kita itu harus diperhatikan ya teman-teman sekalian. Saya hanya memberikan sedikit masukan tentang fotosintesis ya teman-teman. Yang dibutuhkan di sini harus teman-teman garis bawahi, fotosintesis itu nggak butuh pupuk, tapi butuh air, butuh sinar matahari dan karbodioksida. Ya, kenapa sih kayak gitu? Pupuk itu nggak akan dimakan sama akar kalau nggak ada air, maka dia harus ada namanya pengenceran. Ya, pengenceran di sini jika sudah terjadi pengenceran, maka akan jauh lebih baik untuk penyerapan mineralnya. Nah, mineral tersebut yang akan dirubah menjadi glukosa serta setelah jadi glukosa menjadi karbohidrat untuk hijau daun gitu ya, klorofil. Seperti itu teman-teman. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya berbagi ilmunya hanya sedikit dikarenakan keterbatasan dan kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera. Tani milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.